Capek ya yang namanya trauma. Trauma injury, physical, trauma mentally physical. Yang mana yang kau pilih atau kau punya dua-duanya? Nah, dari trauma fisik itu adalah trauma body kita sendiri. Seperti contohnya gue, dokter bilang gue udah gak boleh lari lagi karena kaki gue udah haus. Alias lu ingat umur, emang lu udah mau jadi atlet atau gimana? Nah, kenapa di artikel ada yang senior umur 85, 95 masih bisa sepak bola, masih bisa lari maraton, kenapa gue nggak bisa? Jadi gue pikir-pikir kayaknya sih bukan mengenal umur ya, tapi gimana kita konsisten dan juga jangan give up atau mengdoktrin mindset kita untuk trauma. Setuju nggak guys? Trauma mental apalagi, ya kan, dari fisik ke mental. Trauma dengan mertua itu udah kena mental. Trauma dengan pacar, ya kan, yang selalu dibilang kita harus tampil cantik, harus melayani kebutuhan suami atau istri. Hal-hal seperti ini memang sangat-sangat mengganggu kita semua guys. Tapi harus kuyakinkan kepada kalian semua bahwa janganlah terlalu hanyut dengan trauma-trauma kita. Nah, gue menganjurkan untuk kita gimana caranya memecahkan solusi trauma, break that red line, benang merah itu, untuk kita menjadi lebih sehat lagi dan tidak terhanyut dengan trauma-trauma kita. Alangkah bahayanya kalau misalkan trauma itu kita pupuk, kita pelihara, karena akan berujung maut. Seperti udah sampai mentok nih, wah kayaknya gue bunuh diri aja deh. Atau kayaknya gue udah give up aja deh, gue mendingan jadi pengangguran. Atau gue cerai aja deh, nimbrung aja deh sama temen gue, atau dan lain-lainnya lah gitu. Kayaknya udah messy banget kita punya pikiran, bener gak guys? Trauma yang pernah gue alamin itu sangat bahaya banget guys, serius. Trauma gue waktu itu pacaran, kemudian diputusinnya itu pun juga tanpa sebab. Pada akhirnya gue mencari jalan yang buntu. Dan trauma gue, penyakit gue, mental disorder pun juga ada sedikit goyang. Memang sedikit, tapi impactnya besar banget. Karena gue sempat berpikiran bahwa kayaknya kalau misalkan gue nyebrang jalan, gue akan ditabrak truk, gue akan dibunuh sama orang nih kalau misalkan keluar dari pagar gue. Atau gue kalau misalkan gue kerja, pasti gue dibohongin sama temen gue atau partner gue. Hal-hal seperti ini benar-benar overthinking ya jadinya. Gue juga nggak tahu sih kenapa sebabnya pada saat itu, tapi setelah gue analisa, karena gue menginginkan gue sendiri perfeksionis, membahagiakan orang lain. Dan sebenarnya membahagiakan orang lain kan nggak tentu, dan seharusnya dan sepatutnya tidak harus untuk si pasangan ini happy kan. Nah, dia harus bisa membuat kita happy juga kan. Take and give-nya harus balance gitu. So, itu di masa muda. Sekarang ini kayaknya gue lebih pintar lah pastinya. So guys, gue menghimbau, gue mengajak teman-teman kalian, janganlah terhanyut dengan trauma-trauma kalian. Bila kalian ada trauma atau sedikit sudah mulai nggak tune in nih mental kalian, yuk kita seek for help ke psikiatris, ke psikolog online, atau berbicara dengan gue boleh juga. Anyway, gue udah sehat. So, kalian don't worry untuk dunia yang sangat-sangat jahat ini. Apapun pasti kalian merasakan. Keluar dari pagar aja, kalian pasti udah tegang sendiri. Wah, ini bakal macet, ini gue bakal uring-uringan di jalan, dan sebagainya. But guys, please, we need to focus on our health. Take care our health dengan baik, karena masih banyak loh yang sebenarnya memerlukan kita, seperti orang tua kita, seperti anak kita, apalagi diri kita sendiri. Yuk kita bahagiakan diri kita sendiri, make our this body healthy and sexy. So let's do it. So teman-teman yang ku cintai, let's be happy, let's be healthy. Yuk
Kita sama-sama semangat hidup, semangat sehat. Dengan saya Lulu di sini. Be happy and I love you guys. Mwah.